Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya, Pak Bos. Kali ini materi yang mau kita bahas adalah materi kelas 10, yaitu tentang kadar unsur di dalam senyawa. Dalam kesempatan ini, kadar unsur dalam senyawa yang mau kita bahas adalah 1. Massa unsur dalam senyawa, sedangkan yang kedua adalah persentase unsur di dalam senyawa. Untuk menentukan massa unsur di dalam suatu senyawa, rumusnya adalah jumlah unsur dikali dengan air unsur dibagi mR senyawa kali massa senyawa. Maka di sini kita kembali harus mengingat apa itu air dan apa itu mR. Di video pembelajaran saya sebelumnya, saya telah menjelaskan apa itu air dan bagaimana cara menentukan mR dari suatu senyawa. Jadi bagi yang belum mengetahui bagaimana cara menentukan mR dari suatu senyawa, tontonlah video pembelajaran saya di video pembelajaran sebelumnya tentang cara menentukan mR dari senyawa. Kemudian bagaimana menentukan persentase unsur di dalam senyawa? Rumusnya adalah jumlah unsur dikali air unsur dibagi mR dari suatu senyawa dikali 100%. Untuk memudahkan kita memahami bagaimana cara menentukan kadar unsur di dalam senyawa, marilah kita lihat contoh soal berikut. 1. Tentukanlah massa masing-masing unsur dalam senyawa, yaitu urea CONH2 dua kali yang massanya 12 gram. Yang pertama kita lihat di sini adalah jenis dari setiap unsur di dalam suatu senyawa. Jenisnya antara lain adalah karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Maka yang mau kita tentukan massanya adalah massa karbon di dalam urea, kemudian massa oksigen di dalam urea, kemudian massa nitrogen di dalam urea, dan massa hidrogen di dalam urea tersebut. Maka yang pertama yang harus kita pahami adalah kita harus tahu dulu berapa jumlah air masing-masing dari tiap unsur. Kemudian kita cari dulu mR dari urea itu. Di sini mR dari urea sama dengan 60. Bagaimana untuk memperoleh 60? Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya seperti yang saya nyatakan tadi. Untuk yang pertama, berapakah massa karbon di dalam urea atau di dalam CONH2 dua kali? Tentunya kita cari dulu jumlah dari karbon yang terdapat di dalam urea. Di sini jumlah karbonnya ada 1, maka di sini angka 1. Kemudian kita lihat air dari karbon. Air dari karbon itu sama dengan 12, maka kita tulis di sini 12. Kemudian mR dari urea adalah 60, di sini kita tulis 60. Dan massa senyawanya atau massa ureanya sama dengan 12 gram. Berarti massa karbon di dalam urea atau di dalam CONH2 dua kali sama dengan 2,4 gram. Untuk menentukan massa oksigen, kita tinggal mengganti tadi rumus itu, di mana tadi yang pertama di A adalah karbon, maka di sini air dari karbon. Sekarang yang kita ganti dengan air dari oksigen, yaitu sebanyak 16. Kebetulan jumlah dari karbon dan oksigen di dalam senyawa ini adalah sama, yaitu sama-sama 1. Sedangkan pembaginya adalah sama, 60 dan pengalinya 12. Yang berbeda hanya air dari O dengan air karbon, sehingga tadi di sini 12 sekarang menjadi 16. Maka berapakah massa O di dalam senyawa CONH2 dua kali? Sebesar 3,2 gram. Yang ketiga, yaitu bagaimana cara menentukan massa nitrogen di dalam CONH2 dua kali. Jadi kalau kita perhatikan CONH2 dua kali ini, jumlah N di sini sebanyak 2. Maka di sini nanti 2 kali 14 karena air dari N14. Nah, kalau pembaginya sama dengan
sebelumnya tadi, yaitu 60 dan pengalinya 12. Maka massa dari nitrogen sebesar 5,6 gram. Kita sudah menentukan tadi massa karbon, massa oksigen, dan massa nitrogen. Tinggal sekarang massa hidrogen. Kalau kita perhatikan di dalam CONH22 kali ini, jumlah hidrogen ada 4. Maka di sini 4 kali 1. 1 itu adalah air dari hidrogen. Maka diperolehlah massa hidrogen dalam senyawa tersebut sebesar 0,8 gram. Jadi kalau misalnya kita tambahkan semuanya, yaitu massa karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen, semuanya sama dengan 12 gram. Karena tadi totalnya massa seluruhnya adalah 12 gram. Baiklah, demikian cara menentukan kadar masing-masing unsur di dalam senyawa dalam bentuk massa atau gram. Berikutnya akan kita lihat penentuan kadar masing-masing unsur dalam senyawa dalam persen. Sebagai contoh untuk menentukan persentase dari masing-masing unsur di dalam senyawa adalah soal berikut. Tentukanlah persen masing-masing unsur dalam senyawa H2SO4 jika air H sama dengan 1, S32 dan O16. Maka seperti yang saya katakan tadi, yang pertama nanti kita cari adalah MR dari senyawa. Senyawanya H2SO4, MR-nya 98. Bagaimana menentukan kok bisa ini 98? Juga sudah saya jelaskan di video pembelajaran sebelumnya. Maka yang ditanya dalam soal ini adalah kadar dari semua unsur. Unsurnya antara lain hidrogen, berarti persen hidrogen dalam H2SO4. Yang kedua, persen S atau sulfur dalam H2SO4. Kemudian yang C, persen oksigen atau O dalam H2SO4. Penyelesaian. Kita lihat. Yang A, menentukan persen hidrogen dalam H2SO4. Sama halnya tadi dengan penentuan massa, tetap di sini yang kita lihat adalah jumlah unsur di dalam senyawa, kita kalikan dengan AR unsurnya dibagi MR senyawa dikali 100%. Kalau tadi dalam menentukan kadar massa, di sini adalah massa senyawa. Tapi karena kita menentukan persen dari unsur, maka kita buat di sini kali 100%. Maka kita lihat jumlah hidrogen 2, airnya 1, berarti 2 kali 1 per 98, karena MR H2SO4 tadi 98 kali 100%. Maka persentase dari hidrogen di dalam H2SO4 sebesar 2%. Yang kedua, menentukan persentase dari belerang atau sulfur dalam H2SO4. Kita lihat dalam H2SO4 jumlah sulfur atau S-nya sama dengan 1, maka di sini kita tulis 1 kali ARS. Pembaginya sama dan pengalinya sama, yaitu dibagi 98 kali 100%, di mana air S sama dengan 32. Berarti 1 kali 32. 32 per 98 kali 100% sama dengan 32,6%. Yang ketiga, yaitu menentukan persen dari oksigen di dalam H2SO4. Karena jumlah oksigen di H2SO4 ada sebanyak 4, maka kita tuliskan rumusnya 4 kali ARO dibagi MR H2SO4 kali 100%. Di mana air O sama dengan 16 dikali 4, 64 dibagi 98 kali 100%, maka persentase oksigen di dalam H2SO4 sama dengan 65,4%. Jadi kalau kita totalkan persen dari hidrogen ditambah persen dari sulfur ditambah persen dari oksigen, semuanya sama dengan 100%. Baiklah, demikianlah cara menentukan kadar suatu unsur di dalam senyawa, antara lain kadar massanya dan juga kadar persentasenya. Di sini saya sediakan ada 2 soal latihan. Nah, kerjakanlah ini, berlatihlah bagaimana cara mengerjakannya. Tadi sudah kita jelaskan cara mengerjakannya di contoh soal sebelumnya.
Kiranya contoh soal itu menjadi panduan untuk mengerjakan soal latihan ini. Jadi selamat berlatih, selamat belajar, semoga bermanfaat. Baiklah, sampai sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam